bilang, jangan sampai sekarang kita see you next season, nanti season depan see you next season lagi. Kalau menurut gua ini komposisi yang udah paling cocok Ciamik The Best Gaming. The Best ya? Iya, jadi menurut gua ini jangan diotak-atik. Yang disatukan adalah chemistry dan bisa dibilang jam terbang. Panasnya lebih awal besok. Oke. Jadi jangan sampai dicopot pasang kayak yang kemarin lah. Karena menurut gua ini udah so far so good. Ya dan juga menyatukan habit mereka, cara mereka berkomunikasi, cara mereka bagaimana untuk bisa menyampaikan sesuatu satu sama lain, habitnya masing-masing udah ketahuan. Next season mungkin ya mereka bisa panas langsung dari awal gitu. Terakhir sih aku ngelihat sebuah miskomunikasi terjadi waktu mic checknya Biget Brown Alpha kalau nggak salah. Dimana kalau nggak salah tuh Marky bilang, wait here. Terus kata Ki-nya kayak bilang, wait here apa? Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kan masih ada miskomunikasi. Dan mungkin itu juga sering terjadi sama Geek Farm sehingga mereka harus melakukan sebuah problem solving atau mencari solusi dari permasalahan komunikasi tersebut. Dan tentunya kita lihat juga di mana para pemain dari tim Geek Farm mereka respect sekali dengan permainan dari seorang Fearless, emang tak kenal takut. Mereka nih ada yang bisa dibilang banteng tak kenal takut. Banteng tidak? Tabrak Banteng aja. jarang yang takut masalahnya. Masalahnya banteng ngebut. Ya. Mereka juga punya Banteng racing. banteng racing, ya kan itu Dairen. Mereka juga punya apa? Banteng tebal. Banteng tebal. Val. Wijanarko. Oh Wijanarko, Val tuh. Val, iya, yang depan. Dan ini Pak itu. Jadi salah satu pilihan utama dan sangat bagus untuk menutup gameplay permainan dari tim Rebellion Zen. Tapi Rebellion Zen tuh nggak pernah dia terpatahkan dengan hanya Pakitonya diambil. Kenapa? Mereka ini langsung berubah posisi dari draft pick hero-nya. Kalian sempat sadar nggak sih? Kecuali power hero-nya daerah ini nggak diambil, kita ambil terlebih dahulu. Tapi kalau diambil, Prof, dia bakal alihkan ke tempat yang lain. Iya, Biasanya ke Romer. ini kalau misalkan bukan perebutan tapi perubahan yang terjadi juga jauh-jauh dari EXP laner dan juga dari area jungler karena Pakito juga merupakan hero yang sangat power di dua role tersebut. Sementara kalau kita ngelihat dari Esmeralda pick ini udah bakal menuju kepada Dairot atau bahkan Fredrin untuk Luke. Karena kita tahu Janakit juga bisa membawa dengan Pakitonya tersebut dan dengan Iritel yang sudah dimunculkan pada fase yang kedua. Pick dari Geek Farm ini udah membuka banget mata kita bahwa oke, Iritel yang akan bertemu dengan Cloud sudah dipastikan ya. Untuk laning bisa dibilang nanti Cloud bisa lebih diunggulkan sedikit tapi di late game harus lebih berhati-hati karena burst damage-nya sangat tinggi sekali untuk Iritel. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Fearless dan juga Janakit yang di head to head kan Balmon versus Julian dengan rata-rata kita tahu average KDA-nya yang memang tidak begitu berbeda jauh karena sekarang jungler itu bukan kayak dulu yang metode hyper carry, beda banget soalnya permainannya. Sekarang jungler yang penting retry on point, selesai. Retry on point. Lu ganteng dah intinya, retry on point lu ganteng. Retry on point pasti lo abis itu diajak foto cewek cakep dah. Abis main NFL. Bisa gitu. Kemarin Moreno abis Kenapa? main gameplay mid laner gendong-gendong, langsung ada 3 cewek ngajak foto. Oh Anda survei langsung ya? Orang di belakang saya kameranya. Oh, pantesan. Iya, tapi kalau menurut gue pribadi, ini sisi dari kiri, dari Geek Farm, mereka belum menunjukkan power untuk melakukan satu buah tabrakan. Karena sejujurnya, di sisi dari sebelah kanan, crowd control udah ada Ruby. Mereka juga punya Faramis. Ini gameplay agresif, karena kita anggap ini Val. Iya, ini Val. Inisiator sama agresif beda ya, inisiator pick over kalau untuk Val. Kalau Wijanarko inisiator team fight. Cover team fight ya. Yes. Jadi ada paket komplit juga dan Franco yang sempat kita mention di awal game. Di mana ini adalah merupakan hero nyaman bagi Baloyski juga. Dan apakah akan ada Fredrin nantinya yang bakal diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm dikarenakan untuk area of evac ini minim banget dari teman-teman Rebellion Zion. Mereka hanya mengandalkan Ruby dan ternyata mereka mengamankan Aemon. Dan ini dia komen dari Anti-Match Janakit and Baloyski serta 3 player Indonesianya makin terlihat. Dan ini bukan hanya Anti-Match, tapi kita seluruh Sobat Mobile Legends di Indonesia. Dan bahkan, tahu nggak buktinya apa? Lihat voting yang dilakukan terhadap sosial media MPL Indonesia. Betapa kuatnya Rebellion yang sekarang berada di posisi 5. Dan dari Geek Farm berada di posisi buncit, tapi dia membuktikan dengan voting kalau misalnya Geek Farm sekuat itu. Itu kan trust dari Sobat Mobile Legends, Profesor. Setuju. Yang mereka lihat dari data sebelumnya. Mereka udah mulai mendapatkan hati, datanya. Sekarang ada Esmeralda yang udah langsung diamankan menjadi satu hero terakhir. Berarti inilah pertarungan terakhir di antara kedua tim ini di game yang pertama. Ya, apalagi dengan adanya Link barusan ini merupakan sebuah pick yang cukup menegangkan, apalagi dengan minimnya sisi power. Sehingga mungkin hanya mengandalkan
dari satu kekuatan Franco saja untuk menangkap ke arah linknya. Wih. Once a geek, always spam, ada love-love-nya lagi. Oh, mau dong aku dikasih lope juga. Once a geek, always love you. Ya, once a geek, always miss you. Ini. Once a geek, always together. Alright, tapi kita lihat kali ini akan menjadi pertarungan yang bukan lagi pertarungan yang berdempetan di klasemen. Ini Rebellion meninggalkan Geek Farm, tapi tentunya Geek Farm akan berjuang sampai akhir. Dan kita mari beri semangat untuk yang ada di arena FPL Arena pada tepuk tangannya. Langsung menuju ke Lane of Dawn dan dipandu oleh Kalong Amas. KB. Bolo. Raja Amas. Ih, sedap. Langsung saja kita menuju ke Lane of Dawn. Masing-masing player sudah langsung mengisi. Di mana aja laning mereka. Ada 2 player di bagian tengah, standby terlebih dahulu. Tapi Franco mengendap-endap sendirian. Bolong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Iya kan? Kalau lo bilang semua player mengisi posisinya. Iya. Romer di mana posisinya? Apa? Romer di mana posisinya? Sungai. Sungai doang. Langsung. Rumput, sungai. Rumput, sungai. Berarti harus jadi kakek bunsin dong. Iya kan? Semua di satu map ini landingnya mereka. Tapi terlihat barusan Swelo berhasil memberikan sebuah efek untuk menarik lagi ke arah Elzura. Dan Val mencoba untuk memberikan aksi perlindungan. Baloiski dengan Franco masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung. Ya, tapi satu pergerakan dengan adanya jari. Franco ya, aku melihat bagaimana power pick off dari teman-teman Geek Farm ini sangat confident atau percaya diri. Apalagi dengan rotasi yang dilakukan, ini udah main-main ke XP lane nih. Dan pakai punya gulung, gak ada sinyal. Oke, tapi kita bakal lihat di mana di arah top lane Val bakal coba mengcover pergerakan dari para pemain tim Rebellion dan menuju ke arah jungle. Swelo agak cukup terlalu barbar nampaknya masuk di dalam sana ya. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Fearless-nya, dia juga masih berusaha untuk mendapatkan level yang keempat, apalagi dia mengincar ke arah Scalizard. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Scalizard, berarti yang di arah bagian top lane agak sedikit free untuk coba disamperin lah hitungannya sama teman-teman Geek Farm, apalagi rotasi dari Aimon-nya. Melihat Janakyut masih sangat pasif sekali, dia tidak mau crossing the map. Dia lebih bermain untuk mendapatkan level yang keempat dan mungkin nanti akan memaksa untuk memainkan Endless Shard ketika Turtle juga udah up. Alright, dan bahkan nampaknya kali ini Fearless belum melakukan invasi ke jungle dari tim Geek Farm. Tapi rotasi yang dilakukan lihat, Geek Farm ini terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Yang tandanya di arah Goblin akan menjadi kesempatan para pemain dari tim Rebellion untuk mendapatkan satu poin kill atau objektif yang selanjutnya. Team fight telah terjadi, Fall di depan sana seorang diri. Janakyut nampaknya akan mendapatkan Turtle. Kalau dia nggak dapetin poin dan Turtle-nya menjadi kerugian untuk mereka. Karena lihat objektif gaming yang dilakukan oleh para pemain dari tim Rebellion berhasil mengamankan Purple di atas sana, Profesor. Dan Janakyut mau tidak mau harus mendapatkan ini dengan Retribution yang sangat baik. Tapi lihat, Retribution bahkan diamankan Fearless. All objektif diamankan Fearless dan bahkan Fearless hampir mendapatkan satu point kill. Look, where are you going? Masih ada satu buat Jess dan ternyata masih cooldown di dalam sana nampaknya. Menang banyak sepertinya untuk kali ini, tapi Geek semuanya kayaknya. Wow, ini Geek semua mungkin kalau aku pribadi ya. Aku tahu gimana caranya Geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Janakyut terhadap para pemain dari tim Rebellion. Even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm itu ternyata sebuah kerugian yang baru saja kita dapatkan. Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, Retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janakyut juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya sehingga pickling untuk saat ini benar-benar menjadi sebuah jawaban, apalagi dengan satu movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bulong sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Ya. Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retry-nya nyala Pasif dulu. retry, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area berbeda lagi ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Nah, ini nggak pertukaran yang nggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlaner mereka. Bakal ulung di depan sana mencoba mendapatkan 2 point kill. Bakal coba dibalikkan kembali keadaannya. Posisi dari tim Rebellion mencoba mendapatkan 1 poin. Tapi malah mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi
Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah Purple Buff yang milik Jana Cutie. Tapi Jana Cutie masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul mundur pemain dari tim Rebellion dan di arah bottom lane. Look, akankah dia selamat? Dan kali ini Tyrant, can't you do it? Tyrant sprint langsung digunakan dan Blackheart save the Demon Lock. Rico tas-tasan for Cornet kali ini. Lihat para pemain dari tim Rebellion berhasil mendapatkan satu buah tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi tadi sebenarnya Geekfam udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion Zone juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Jana Cute. Kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Jana Cute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless. Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Farming terus-terusan, tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan dan juga Jana Cutie mulai mati dan juga memberikan damage balasan. Endless Shot-nya masuk ke dalam tubuh Dairon, tapi Dairon masih bertahan. Oh, dan ini salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi sementara itu, level blast harus keluarkan. Dan pakai Jana Cutie berhasil mendikoy para pemain dari tim Rebellion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geekfam di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif. Itu merugikan. Udah pasti turret pecah. Platingan udah pasti hilang, udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairon, cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairon ternyata langsung membuat cara Athena Shield menghindari begitu damage yang lebih tinggi dari Waduh, ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar tadi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duet-nya mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Lilia pun langsung down, tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Jana Cutie belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk tak ada 3 player, berhasil dibabat sendirian. This is Jana Cutie. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, mainin cooldown reduction-nya, dan bahkan dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat permainan basic attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi, dan untuk sekarang, Val kayaknya mungkin terancam karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage, ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Heist menggunakan Battle Mirror Image atau BMI, dia menghindari Endless Shard padahal. Tapi ketika dia kembali lagi, gak ada follow up damage ya, gak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera, balik lagi kita semua Sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu gak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, liar aja. Ada yang mau pendernya connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke, Elzura, Lulit ditangkap. Lincah masih. Ilah, sabar. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Fearless, dia harus terbang tapi terpick off. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada Link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi dihabisin semuanya ternyata. Karena yang di freeze punya dia paling. Wah. Oke, Altura tidak ada play to Swallow. Heist bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang. No Blazing Duet kali ini. Karena Heist sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulate tadi ada satu Blazing Duet, Bro. Oke, ini sekarang dari mereka, Rebellion agak sedikit tertekan juga ya. Karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang. Coba lihat di area
bottom turretnya, inner turretnya hilang, outer turretnya hilang pula, di atas udah hilang satu, tapi berbanding terbalik dengan Geek. Dimana mereka walaupun ditekan di awal, kehilangan objektif dari area purple buff-nya, mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh Prof. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini bahkan apalagi nih? 2 lawan 2. Hampir saja ditarik. Baloyski! What a play from Ironhook! Baloyski, oh my god! The calculated, sangat tepat kali ini Profesor KB. Bahkan setengah darah Dairon-nya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari tim Rebel Legend mereka melakukan team fight tanpa ada fall of damage. Pop ke belakang ada banget Retribution dari start fight. Jangan KTL Kane karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Look, dan bahkan Dairon kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada Luke. Lari ada lu. Baloyski ini pasti menjadi highlight momen week 8 dari Samsung Galaxy. Hey, Lagi dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang purple buff lah. Dan ini harusnya menjadi milik dari Fearless, dimakan loh. Ya, Aduh. balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai kejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zion. Tabrak aja lah. Tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane, Kadera kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus pada objektif Baloi, ini. baloi. One by one situation again di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk serang Fearless. Bahkan para pemain dari tim Rebel Legend, mereka harus berpikir 2 kali untuk memasuki tim fight karena Lordnya masih ada. Konsol telah dimiliki, Big Pam, Baloyski! Hey, Almost is never enough, nampaknya 40. hampir aja ya. Ngeri tahu, ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener gak jelas juga arah tarikannya kemana gak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu besar yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Baloyski berjuang seorang diri. Ada soal di bagian belakang, mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Pecah, heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Meanwhile dari bottom lane, tapi di depan sana John Cutie berhasil melakukan pick off terhadap Fearless dan Swallow. Sakit. Swallow pun harus ter-take down. The damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Baloyski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Nggak Dan ada yang bahkan para tahu. pemain dari Tempo. Baikkan Baloyski, oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Rebel Legend. Lihat, mereka kehilangan semua base turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one strike push. Randall shot. Sakit banget. Dairon. Dan di sisi belakang sana, Swallow menarik semua kick bomb. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geek Bomb, benar-benar berjuang sampai akhir. Kick bomb Indonesia.